Hari Sabtu ini mestinya jam istirahat ya, waktunya istirahat. Ini tetap kuliah. Jadi mohon maaf sebelumnya atas kekacauan jadwal kuliah selama 1 bulan ini, karena memang semua dosen tetap di TICK saya minta fokus untuk kerjain akreditasi. Alhamdulillah kemarin jam setengah 12 malam. Tempatnya di jurusan TGP telah tersubmit laporan evaluasi diri dan akreditasi. Jadi insya Allah dalam jangka waktu 2 minggu sampai 2 bulan ke depan kita harus siap-siap untuk akreditasi. Bukan BAN PT lagi, tapi kalau TICK tuh di LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik. Jadi semuanya sudah selesai. Itu pukul setengah 12 malam kemarin. Jadi semua dosen TICK itu full, baru selesai kerja itu udah seminggu ya kita lembur di TGP dari pagi sampai malam. Oke, saya hari ini mau ngadain kelas tambahan untuk mata kuliah. Mau apa dulu nih? Mau material dulu atau mau fisika dulu? Fisika dulu. Oke. Sebentar. Saya buka dulu materinya. Untuk fisika soalnya esai ada 6. Ada 6 soal untuk fisika. Ujiannya kalau yang hari Senin itu jam mata kuliah kedua apa ya? Online atau offline? Itu kurang tahu Ibu, masih harus ditanyain lagi. Begitu. Oke, nah kita mundur ya bahasnya. Terakhir saya ngasih materi mengenai kapilaritas. Jadi ujiannya fisika mulai dari kapilaritas ini filenya. Nih materi kapilaritas ini penting banget kalau kita mencetak. Di dalam proses cetak, pengeringan tinta cetak ini tergantung dari gaya kapilaritas, terutama kalau kita cetak pada material seperti kertas atau karton. Ini gaya kapilaritas penting karena akan mempengaruhi pengeringan tinta cetak. Jadi pengeringan tinta cetak itu merupakan salah satu faktor yang akan menentukan kualitas cetakan. Nah, cetakan baik atau jelek salah satunya disebabkan ini oleh pengeringan tinta cetak. Kalau pengeringan tintanya lama, akibatnya apa? Kalau pengeringan tintanya lama, misalnya tintanya belum kering, bertumpuk tuh di palet gitu, belum kering bener tuh, apa yang terjadi? Terjadi masalah apa namanya? Kalau tintanya belum kering? Picking. Wah, bukan. Tintanya belum kering. Set off. Nah, set off itu salah satu masalah yang disebabkan karena pengeringan tinta cetaknya belum kering. Nah, kenapa? Nah, banyak faktor. Nah, kalau dari kertas, salah satunya karena porositas atau banyaknya pori-pori. Kalau porositasnya rendah, artinya apa kalau porositas? Pori-pori kertasnya sedikit, maka kemampuan kertas untuk menyerap si tinta cetak berkurang. Akibatnya apa? Tinta cetaknya lambat pengeringannya. Terjadi masalah yang namanya set off. Kan gitu. Tapi kalau porositas atau jumlah pori-porinya cukup, mampu menyerap tinta dengan baik, akibatnya pengeringan tintanya cepat. Tidak akan terjadi masalah seperti set off. Nah, ini kalau kita lihat fenomena kayak gini nih, kenapa bisa air bisa diserap oleh air dalam tanah itu bisa diserap oleh si daun yang ada di atas permukaan tanah? Karena proses yang namanya kapilaritas, gaya kapilaritas. Termasuk kalau misalnya saya masukin bahan pewarna ke dalam air, terus saya taruh kertas di atas air tadi. Kertas tadi akan berwarna. Kenapa? Karena kertas tadi akan menyerap si air tadi. Nah, menyerapnya
kertas, penyerapan air oleh kertas ini dengan gaya kapilaritas. Termasuk kalau misalnya dulu itu suka lampu lampu tempel gitu atau lampu petromak itu yang ada sumbunya itu, kemudian diisi dengan spiritus dan lain sebagainya, bisa tuh nyala lampunya. Kenapa? Karena gaya kapilaritas sumbu yang menghubungkan antara minyak tanahnya atau spiritusnya dengan sumbu yang ada di atasnya. Minyak tanahnya lambat sehingga bisa nyalain apinya gitu. Kenapa bisa merambat minyak melalui sumbu dari si pembuluhnya ini? Ya karena gaya kapilaritas. Nah, gaya kapilaritas itu apa sebenarnya? Nah, ini kita bahas. Meresapnya zat cair melalui celah-celah sempit atau rongga-rongga udara nih. Nah, ini kita sebut dengan gaya kapilaritas. Nah, kalau aplikasinya di penyerapan kertas, penyerapan tinta oleh kertas yang meresapnya tinta cetak melalui pori-pori kertas. Nah, ini kondisi yang tadi saya cerita. Kalau misalnya ada 3 gelas, dikasih bahan pewarna macam-macam itu, satu hijau, biru, yang satunya kuning, kemudian gelas tadi diisi, yang berwarna tadi diisi oleh kertas saring misalnya atau kertas filter, maka air yang pada gelas biru itu akan mengalir ke gelas kosong yang ada di sebelahnya. Nah, nanti gelas kuning yang isinya air kuning tadi juga akan kertas yang ada nempel di gelas yang kuning itu akan menyerap si air, sehingga airnya itu bisa mengalir ya, menembus si kertasnya dengan gaya kapilaritas. Nanti gelas yang tengah-tengah ini yang tadinya kosong itu penuh dengan air yang warnanya merah dengan air warna kuning. Nah, jadi pencampuran warna menghasilkan warna baru. Jadi kenapa bisa mengalir air ke gelas yang kosong? Gaya kapilaritas. Nah, gaya kapilaritasnya sebenarnya karena pengaruh gaya adhesi. Gaya adhesi kohesi antara kalau gaya adhesi itu kan materialnya berbeda antara material yang satu dengan material yang lain. Material air, zat-zat partikel air dengan partikel kertas. Nah, untuk gaya kapilaritas bisa terjadi karena gaya adhesinya lebih besar dari gaya kohesi. Contoh, air dengan gaya adhesi air dengan kertas lebih besar dari gaya kohesi air dengan air dan gaya kohesi kertas dengan kertas. Sehingga air bisa masuk tuh, bisa diserap oleh si permukaan kertasnya. Oke. Nah, ini contoh. Ini kalau permukaan kertasnya uncoated. Permukaan kertasnya tidak berlapis. Di bawah permukaan kertas ada apa namanya kalau di bawah permukaan kertas? Di bawah permukaan kertas ada apa namanya? Pori-pori kertas. Ada pori-pori atau rongga udara. Jadi apabila tinta dialihkan ke permukaan kertas warna sian, maka bahan warna pigmen yang padat di tinta cetak itu ada bahan padat namanya pigmen sama resin nempel di atas permukaan kertas. Yang diserap oleh si pori-pori kertas ini cairan, bahan cair dari si tinta cetaknya, solvent atau oil. Nah, solvent atau oil itu akan diserap oleh pori-pori kertas dengan gaya kapilaritas. Nah, nanti tinggal bahan pewarna nih atau pigmen warna sian nempel di atas permukaan kertasnya. Kemudian ada resin. Resin itu yang mengikat pigmen di atas permukaan kertas. Jadi terserapnya bahan cair dari tinta cetak oleh pori-pori kertas karena pengaruh yang namanya gaya kapilaritas. Nah, penyerapan ini tergantung dari banyak sedikitnya pori-pori yang terdapat pada kertas. Kalau pori-porinya banyak, maka penyerapan zat cair tadi makin cepat. Akibatnya ya tinta cetak cepat keringnya. Tapi kalau pori-porinya cuma sedikit, ya penyerapan cairan dari si tinta cetak jadi lama. Akibatnya ya kemungkinan terjadi yang namanya set off. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Sebelum saya lanjutin, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain?
Enggak, saya lanjutin. Ini kelasnya harus saya gabung karena itu tadi semuanya sama lah, baik A, B, C itu ketinggalan materi. Enggak apa ya, kuliah tuh saya sampai ini kuliah ini berantakan gitu karena ya tadi ya banyak kegiatan yang dipadatkan. Jadi mau nggak mau harus saya gabung gitu. Saya sendiri nggak punya cukup energi kalau ngadain satu-satu gitu. A sendiri, B sendiri, C sendiri gitu. Sudah terlalu lelah gitu kalau harus saya ulang. Jadi mohon maaf terpaksa saya gabungin. Tadinya saya mau mengundang yang grafika malah, tapi terlalu ramai nanti. Karena kelas saya tuh berantakan gitu. Jadwalnya kacau. Dan di grafika juga ngajar. Kalau saya gabungin kasihan, biar nanti agak sorean baru saya ngajar yang grafika. Jadi mohon maaf harus saya gabung gitu. Saya nggak bisa ngajar A sendiri, B sendiri, atau C sendiri. Ya, mohon dimaklumi. Oke? Oke, Bu. Ada yang mau ditanyain sebelum saya lanjutin? Tak ada? Ini nggak ada, Ibu. Saya lanjutin. Ini aja masih di WA sama asesor. Jadi apa pengaruh gaya kapilaritas dalam kemasan? Kalau tadi penjelasan saya, kesimpulannya apa? Apa pengaruh gaya kapilaritas dalam cetak kemasan? Apa pengaruhnya? Penyerapan air. Penyerapan air, oke. Apa lagi? Ketinggian pori-pori, Bu. Apa Mbak Keisha? Ketinggian pori-pori. Ketinggian? Bukan ketinggian sih. Banyak atau sedikitnya pori-pori kali ya. Pengaruhnya kemana banyak sedikitnya pori-pori? Pengeringan tinta. Ke Pengeringan, Bu. Nah, terus kalau kaitan dengan penyerapan air, kaitannya dengan sifat apa namanya? Sifat kertas yang apa? Higroskopis. Higroskopis. Nah, kalau menyerap uap air, akibatnya apa? Perubahan ukuran kertas, Ibu. Perubahan ukuran kertas jadi mengembang. Atau bisa jadi kertasnya berkurang ukurannya, terjadi penyusutan. Nah, jadi tergantung dari banyak sedikitnya pori-pori tadi juga. Jadi banyak pengaruhnya terhadap pengeringan tinta cetak, pengaruhnya ke pengembangan ukuran kertas. Nah, kalau pengaruhnya ke penyerapan si tinta cetak, kaitannya nanti akibatnya ke pengeringan tinta yang jadi lebih cepat. Tapi kalau penyerapan tintanya lambat, akibatnya tintanya jadi pengeringannya jadi lebih lambat juga. Nah, terus kaitan dengan sifat higroskopis tadi. Kalau gaya kapilaritasnya itu berpengaruh terhadap penyerapan air oleh kertas, maka akan terjadi pengembangan ukuran kertas. Atau bisa jadi ukuran kertasnya berkurang, terjadi penyusutan. Nah, kalau kertasnya mudah mengembang atau mudah menyusut, kan artinya kertas itu nggak stabil ukurannya, seperti itu. Ada security mas. Bentar.
Oke, saya lanjutin. Sebentar. Nah, ini nanti kaitan dengan banyak sedikitnya tinta yang diserap oleh kertas. Karena kan kalau pori-porinya banyak, maka pori-pori ini akan menyerap tinta dengan kuat. Akibatnya pengaruh ke banyak sedikitnya pori-pori yang terdapat di dalam tergantung dari banyak sedikitnya pori-pori. Nah, kalau pori-porinya banyak atau kita sebutnya porositasnya tinggi, maka penyerapan tinta juga cukup kuat. Akibatnya tinta yang digunakan dalam proses cetak mencetak jadi lebih banyak. Tapi kebalikannya, kalau porositasnya rendah, penyerapan tintanya juga sedikit, tinta yang digunakan juga sedikit. Jadi banyak pengaruhnya lah. Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi resiko terjadinya masalah tadi, pengeringan tinta jadi lebih lama, terjadinya set off, kemudian ukuran kertas itu berubah-ubah, kemudian kaitan dengan penyerapan tinta yang tidak sesuai dengan jenis kertasnya, maka kita harus tentuin dulu nih tinta yang sesuai yang dibutuhkan untuk cetakan tersebut gitu. Kertasnya jenis apa? Kalau penyerapan tintanya itu rendah, berarti kita tidak bisa menggunakan tinta yang biasa gitu. Tinta konvensional yang sering kamu pakai di praktek gitu. Kenapa? Karena pengeringannya dengan cara penyerapan. Kita harus gunakan tinta yang mengering dengan cepat. Jadi nggak bisa tuh pakai tinta konvensional si MYK, nggak bisa. Seperti itu. Jadi banyak faktor lah gitu atas dasar pemilihan tinta cetak. Gitu. Jadi nggak ini cuma satu parameter dari pori-pori kertas. Balik lagi ke jenis tinta cetaknya, jenis teknik cetaknya. Tapi kalau dari aspek materialnya, kalau kita menggunakan kertas, parameter yang menentukan itu banyak sedikitnya pori-pori atau porositas. Nah, itu penting banget karena pori-pori kertas ini yang akan menyerap zat cair. Penyerapan zat cair oleh pori-pori kertas dengan gaya kapilaritas. Gaya kapilaritas ini terbentuk akibat pengaruh gaya adhesi kohesi antara air dengan zat yang lain, partikel yang lain, misalnya kertas, air dengan plastik dan lain sebagainya. Itu kan kalau gaya adhesi seperti itu. Nah, jadi ini pengaruh gaya kapilaritas dalam proses cetak, terutama untuk kemasan. Oke, ada yang mau ditanyain? Bersatu nih. Baru satu gaya kapilaritas yang kita bahas hari ini. Ada yang mau ditanyain? Aman, Bu. Aman. Yang lain? Ibu, saya ingin bertanya. Apa? Silakan, Mbak. Penyerapan tinta yang berlebihan sama tinta yang lama mengering itu sama atau berbeda, Bu? Nah, ada korelasinya. Tinta yang lambat pengeringannya itu banyak faktor. Salah satunya dari si pori-pori dari si kertasnya. Bisa jadi dari si tinta cetaknya sendiri. Bisa jadi dari faktor-faktor lain. Misalnya ada kelembaban udara, ada pengaruh dari air pembasah, ada pengaruh dari penggunaan tekanan dan kecepatan cetak. Banyak faktor, Mbak. Nah, tapi kalau kaitan dengan penyerapan kertas, nah dari kertasnya itu sendiri udah jelas gitu. Tapi kalau pengaruhnya ke lambatnya pengeringan tinta cetak, nah itu banyak faktor. Bisa dari kertasnya, bisa dari si tinta cetaknya, bisa lihat dari faktor air pembasah, tekanan, kecepatan, dan lain sebagainya. Gitu ya, Mbak? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, clear?
gaya kapilaritas? Ya Ibu. Oke. Saya masuk yang kedua ya. Buka dulu. Saya nggak akan ngeluarin soal mengenai apa ya, hitung-hitungan, enggak akan saya keluarin. Cuma kaitan contoh kayak tadi, saya akan minta mahasiswa jelasin mengenai apa pengaruh gaya kapilaritas. Nah, Anda cerita pengaruhnya di mana dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi nggak ini bahas cara menghitung rumus gaya kap, enggak akan saya tanya, tapi applied-nya. Kita bahas mengenai listrik statis. Nah, kalau pengaruh listrik statis dalam proses cetak apa ya? Pengaruh listrik statis. Apa gitu pengaruhnya? Terjadi picking. Terjadi picking. Nah, contohnya gini, kalau kamu nyetak atau ngeprint lah gitu. Ngeprint paper jam. Kertas nggak bisa masuk ke unit pemasukan. Nah, salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya paper jam, double sheet. Kertas serangkap, double gitu. Kertas double ini salah satunya dipengaruhi oleh yang namanya listrik statis. Kenapa? Terjadi gaya tarik menarik antara partikel kertas dengan partikel kertas yang lainnya. Nah, kok bisa kayak gitu? Nah, gaya tarik menarik ini kan disebabkan karena perbedaan muatan. Muatan apa? Muatan listrik sebenarnya. Jadi ada muatan positif dan muatan negatif yang terjadi tarik menarik. Nah, kita sebutnya gaya tarik menarik elektrostatis. Nah, timbul terjadinya double sheet sehingga mengakibatkan paper jam lah. Nah, untuk itu maka di mesin cetak biasanya dipasang tuh alat namanya macam-macam deionizer, angin penghembus. Nah, dinyetak juga sebelum cetak sebaiknya kertasnya dikocok terlebih dahulu untuk mengurangi resiko listrik statis gitu. Nah, ini applied-nya seperti itu. Terus penjelasannya kayak apa? Nah, ini penjelasannya. Listrik statis. Statis itu kan artinya diam. Arus listrik yang terjadi pada keadaan diam. Jadi akibat apa? Jadi nggak seimbang antara muatan listrik pada permukaan suatu benda. Nah, ini kita sebut dengan namanya listrik statis. Nah, ini kalau kita belajar listrik statis ini sebenarnya udah kita mungkin lagi kecil itu suka ngisengin temennya gitu. Ambil mistarnya digosok-gosok, kemudian ada sobekan kecil kertas gitu. Nah, setelah mistarnya digosok, kemudian taruh di atas potongan kecil kertas, potongan kecil kertasnya itu akan ikut terangkat nempel di mistarnya. Kenapa? Karena gaya listrik statis. Kenapa bisa seperti itu? Karena terjadi perpindahan muatan. Di mana? Di penggarisnya. Jadi penggarisnya itu bermuatan, muatan pada penggarisnya itu akan menarik benda yang ada di sekelilingnya. Nah, seperti itu. Contohnya kayak TV aja. TV itu kan kalau kita lihat bersih ya. Nah, kalau kita perhatiin itu penuh dengan debu. Debu itu akan menempel pada si TV-nya. Kenapa? Karena gaya listrik statis. Termasuk plastik. Plastik itu kan udah bahan kemasan yang banyak kita pakai. Itu gampang banget menarik debu yang ada di sekelilingnya. Kenapa? Karena listrik statis. Nah, apalagi kalau kemasan makanan. Kalau sudah ada timbul debu, waduh, nggak akan memenuhi persyaratan GMP, Good Manufacturing Product, nggak bisa tuh. Tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Mau masa untuk kemasan makanan banyak debunya nempel di atas plastik. Nah, itu penting banget tuh kita jaga tuh untuk mengurangi resiko seperti itu. Kayaknya kalau kita kunjungan ke produksi kemasan pangan, itu biasanya banyak alat pelindung diri tuh. Termasuk sepatu kita harus pakai khusus, termasuk karyawannya. Kemudian otomatis rambut ya.
rambut tuh pakai hair cap gitu. Kadang ada yang pakai sarung tangan dan lain sebagainya lah. Untuk apa? Mengurangi itu gaya tarik menarik ya antara plastik dengan apa yang ada di sekelilingnya, debu lah terutama. Rambut kalau ini nempel di atas kemasan plastik, wah itu kan tidak memenuhi GMP-nya, Good Manufacturing Product. Nah, partikel penyusun terkecil suatu zat kita sebut dengan atom. Yang namanya atom itu terdiri dari inti atom dan elektron yang bergerak mengelilinginya. Nah, inti atom sendiri itu tersusun dari yang namanya proton dan neutron. Oke, sampai sini? Oke ya. Jadi, yang namanya atom penyusun dari suatu zat terdiri yang namanya inti atom nih, yang merah, sama elektron yang bergerak mengelilinginya. Inti atom sendiri tersusun yang dari namanya proton dan neutron. Oke. Saya lanjutin ya. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Proton ini bermuatan positif. Yang nggak bermuatan namanya neutron. Kalau elektron itu bermuatan negatif. Jadi kalau kita ambil ini misalnya kaca atau kertas, partikel penyusun kertas itu atom. Atom tadi terdiri dari inti atom dan elektron yang bergerak mengelilinginya. Nah, inti atom ini terdiri dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron yang bermuatan netral. Oke. Nah, elektron bergerak mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Saya pernah jelasin tuh, ada lintasan-lintasan tuh yang dekat dengan inti atom, terus ada kulit pertama, lintasan pertama, ada lintasan kedua, ada lintasan ketiga. Pernah saya jelasin? Pernah. Nah, kalau kulit pertama itu ditempati oleh 2 elektron. Kayak planet lah, matahari itu inti atomnya. Matahari itu kan dikelilingi oleh planet ya. Planet itu kita ibaratkan elektron yang bergerak mengelilingi si inti atom, si mataharinya tadi. Nah, elektron yang dekat dengan inti atom, kulit yang pertama, kalau di sistem tata surya tuh Merkuriusnya. Nah, lintasan pertama itu ada 2 elektron di situ. Nah, lintasan kedua kalau planet tata surya itu Venus. Venusnya itu kalau di elektron terdiri dari 8 elektron. Nah, lintasan ketiga tuh bumi lah kalau planet itu. Nah, di lintasan ketiga ini ada 18 elektron. Nah, kayak gitulah. Jadi, inti atom itu dikelilingi oleh elektron yang memiliki lintasan tertentu. Yang paling dekat ke inti atom itu punya 2 elektron. Habis itu lintasan kedua ada 8 elektron. Lintasan ketiga 18. Lintasan keempat 32 elektron. Ya, intinya memiliki tingkat energi tertentu. Clear? Poin yang ketiga? Clear, Bu. Oke. Terus atom tadi bisa bersifat bermuatan, bisa juga netral. Artinya bermuatan, dia bisa bermuatan positif atau bisa bermuatan negatif. Nah, kalau atomnya netral, tidak bermuatan, itu artinya jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Tapi juga bisa dia bermuatan positif. Kalau dia bermuatan positif, dia memberikan elektron yang dia punya. Kalau dia memberikan elektron yang dia punya, dia kan kekurangan. Tadinya dia punya 11 elektron. Dia kasih ke elektron yang lain. Karena dia memberikan elektron, dia berubah menjadi ion positif. Karena sudah dia berikan 1 buah elektron ke atom lain, dia jadi kekurangan elektron. Saya ulang lagi. Atom punya 11 elektron. Dia kasih elektron yang dia punya ke atom lain. Jadi berapa elektron yang dia punya? Kalau dia kasih 1? 10.
Berarti kan dia kekurangan elektron kan? Tadinya 11. Dikasih 1 ke yang lain. Jadi 10, dia kekurangan elektron. Kenapa? Karena sudah dia berikan ke yang lain. Nah, kalau sudah dia berikan, dia jadi bermuatan positif. Kalau dia memberikan 1 buah elektron, jadi positif 1. Kalau dia memberikan 2 elektron, karena kekurangan elektron, berarti positif 2. Kalau dia memberikan 3 elektron, jadi positif 3. Jadi lambangnya tuh kayak gini. Sebentar. Saya buka dulu. Misalnya Na. Na itu punya atom 11. Punya elektron 11. Dia kasih ke atom lain. Ini jumlah elektronnya 11 ya. Karena dia kasih ke atom lain, tinggal berapa elektron si Na? 10. Iya. Jadi 10. Kenapa? Karena dia berikan ke atom yang lain. Karena dia lepasin satu buah elektron. Sehingga atom Na ini bermuatan positif. Kenapa positif 1? Karena dia berikan 1 buah elektron. Nih, bermuatan negatif. Dia berikan 1, dia kekurangan elektron sehingga bermuatan positif 1. Contohnya lagi, Ca. Ca itu punya Mg ya. Mg itu punya elektron 12. Dia kasih 2 elektron. Dia kasih 2 elektron ke atom lain. Karena dia memberikan 2 buah elektron, dia berubah menjadi ion apa? Positif berapa? Positif 2, Bu. Positif 2. Kenapa positif 2? Karena elektronnya diberikan ke atom lain, Bu. Berapa banyak? 2. Sebanyak 2 elektron. Kalau dia memberikan 2 elektron, bermuatan positif 2. Kalau dia memberikan 1 buah elektron, positif 1. Kalau dia memberikan 3 elektron, positif 3. Nah, ini artinya atom Mg memberikan 2 buah elektron, sehingga Mg nanti bermuatan positif. Na juga gitu. Na ini memberikan elektron yang dia punya, sehingga Na kekurangan elektron dan bermuatan positif. Tadi kita ngomong yang bermuatan positif. Tapi bisa jadi atom itu menerima elektron. Jadi atom menerima itu karena atom sama kayak orang lah. Kalau kita dengar ada istilah yang fakir, bermiskin, dia akan menerima elektron. Karena dia menerima elektron, jumlah elektronnya bertambah. Karena dia menerima, menangkap elektron. Contohnya gini, Cl. Cl itu jumlah elektronnya 17. Cl itu kurang elektron dia. Dia kekurangan elektron. Dia menerima 1 buah elektron. Nih, Cl yang tadi di sini dia menerima 1 buah elektron. Karena dia menerima 1 buah elektron, dia bermuatan negatif. Jadi Cl nih. Ini artinya Cl yang tadinya punya atom 17 tambah 1 buah elektron jadi 18. Kelebihan elektron. Kenapa? Karena dia menerima elektron. Siapa yang ngasih elektron? Ya, yang kaya elektron seperti Na. Tadi kan Na tuh ngasih elektron ya. Mg itu ngasih elektronnya. Dia sumbangin ke siapa? Si Cl. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari lah, kita bilang aja si Na, si Mg ini kaya raya. Nyumbang zakat lah.
Nah, si CL ini yang nerima zakat. Jadi fakirnya tuh si CL gitu. Contohnya lagi F. Lor, nerima 1 buah elektron. Karena dia menerima 1 buah elektron, dia jadi bermuatan Negatif. negatif. Kenapa negatifnya cuma 1? Karena nerima cuma 1. Kalau nerimanya 2, berarti X min 3. Gitu. Ya? Iya, Bu. Yang jelas, dia bisa jadi yang tadinya netral, bisa bermuatan positif, tapi suatu atom bisa jadi bermuatan negatif. Gitu. Intinya itu sih sebenarnya. Nah, ada yang mau ditanyain sebelum saya lanjutin? Bu, saya izin tanya, Bu. Silakan, Bu. Berarti ini materi UASnya dari yang kapilaritas, Bu? Mundur, kita belajarnya mundur. Kapilaritas terakhir. Ya. Kita belajarnya mundur. Ya, oke, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Itu yang tadi Ibu jelasin yang tentang ngasih elektron itu sama kayak konfigurasi atau beda lagi, Bu? Konfigurasi itu kan kaitan dengan ini ya, banyaknya elektron yang ada pada lintasan-lintasan yang tadi saya cerita. Tapi tidak sedetail itu ya, Mbak. Yang tadi Mbak cerita itu konfigurasi elektron itu kan contohnya gini nih. Ini saya buka aja lagi. Kalau konfigurasi elektron itu kan misalnya Na. Na itu nomor atomnya 11. Konfigurasinya kan 1s2, 2s2, 2p6. Ini artinya ada 2 elektron pada kulit pertama, ada 8 elektron pada kulit kedua. Jadi kalau kita gambarin, ini atom Na, inti atom Na. Atom Na itu dikelilingi oleh elektron kan. Nah, dari konfigurasi elektron ini kelihatan nih. Di kulit pertama, ada berapa elektron nih di kulit pertama nih? Di kulit pertama, 2. Berarti di kulit yang ini nih, di kulit pertama ini kulit pertama nih ada 2 elektron. Nah, kulit kedua nih, 2s2, 2p6 ada berapa? 2 tambah 6 ada berapa? 8. Berarti di kulit kedua ini ada 8 elektron. Nanti kalau ada lagi atom X, ada 3s2, 3p6. Nah, berarti di kulit ketiganya ini ada lagi. Nah, kalau ada lagi 4s2, berarti tambah lagi. Gitu. Gitu ya, Mbak? Oke, Bu. Kasih ya, Bu. Kalau yang tadi saya cuma jelasin, oh dia bisa jadi bermuatan positif, bisa jadi bermuatan negatif. Bermuatan positif kalau dia memberikan 1 buah elektron yang dia punya. Dia bisa juga bermuatan negatif kalau menerima, kan gitu. Ya, Mbak ya? Kasih, Bu. Oke. Dah? Ada yang mau ditanyain? Mbak Valerie? Gimana, Mbak? Oke? Oke, Bu. Oke, dah. Sip. Saya lanjutin. Nah, ada istilah yang namanya muatan listrik. Tadi kan Na bisa bermuatan positif. Ada lagi tadi Cl bermuatan negatif. Nah, kan gitu ya. Kalau dia muatannya berbeda, misalnya ada muatan positif sama muatan negatif, karena muatan tadi positif negatif beda, dia akan terjadi gaya tarik menarik. Nah, gaya tarik menarik ini kita sebut dengan gaya tarik menarik elektrostatis. Nah, seperti itu. Contohnya Na. Na tadi bermuatan positif. Cl sama negatif, Cl-nya
muatannya beda, ya tarik menarik gitu. Kalau muatannya sama gimana? Kalau muatannya sama ya tolak menolak lah. Misalnya sama-sama positif ya tolak menolak, atau sama-sama negatif ya tolak menolak. Tidak akan terjadi tarik menarik. Nah ini contohnya nih, yang tadi si mbaknya nanya nih. Nah ini baru kita ngomongin konfigurasi elektron. Ini contohnya hidrogen. Hidrogen itu cuma punya 1 elektron. Berarti pada kulit pertama nih. Contohnya misalnya kayak Na. Saya tuh nggak akan nanya sedetail ini ya. Gambarin konfigurasi, enggak lah. Nggak akan nanya. Ini belajar begini nih. Kalau di fisika ini bisa 1 semester nih. Ya begini doang. Nah, saya cuma mengasih tahu bahwa suatu atom itu yang tadinya muatannya netral, artinya nggak ada muatan positif negatif, itu bisa jadi berubah, bermuatan bisa positif, bisa muatan negatif. Artinya itu sih. Nah untuk menjelaskan itu saya harus cerita ini dulu gitu dasarnya. Tapi jujur nggak akan saya tanya, cuma aplikasi listrik statisnya ya akan saya tanya. Buat apa gitu, pasti saya tanya. Habis itu gaya tarik menarik antara 2 partikel yang bermuatannya beda. Nah kalau misalnya beda seperti ini partikel 1 positif, partikel yang lain negatif. Muatannya kan beda, tarik menarik. Tapi kalau muatan negatif, satunya lagi negatif, ya terjadi tolak menolak. Karena muatannya sama. Gitu juga kalau sama-sama positif, ya tolak menolak juga lah. Seperti itu. Jadi kalau ada benda netral, kemudian ada benda lain yang bermuatan listrik, maka benda yang bermuatan netral tadi akan ditarik oleh benda yang bermuatan listrik tadi. Ini contohnya. Misalnya nih ada kaca. Ini kacanya tadi ini bermuatan positif, terus ada kaca lagi bermuatan positif. Maka ini akan terjadi tolak menolak nih. Nggak akan ditarik nih. Ini malah akan saling berjauhan. Kenapa? Karena muatannya sama. Bermuatan positif, tolak menolak. Ini saling menjauh. Nice. Tapi kalau muatannya berlawanan, misalnya ada kaca bermuatan positif, plastik bermuatan negatif, dia akan saling mendekat. Nah, gitu. Kenapa? Karena muatannya berbeda. Tapi kalau muatannya sama, kayak tadi, dia akan saling menjauh gitu. Itu kodrat alaminya ya. Kodratnya itu. Dia akan saling tarik-menarik kalau muatannya berbeda. Positif, negatif. Nah, tapi kalau muatannya sama, tolak menolak, akan saling menjauh. Tuh. Nah, orang yang menyelidiki tentang gaya tarik-menarik antara satu partikel dengan partikel yang lain itu namanya si Coulomb. Nah, Coulomb ini yang menjelaskan besarnya gaya tarik-menarik antara partikel yang satu sama partikel yang lain. Makanya namanya hukum Coulomb. Menurut si Coulomb, gaya tarik-menarik ini merupakan hasil kali konstanta dikali besarnya muatan partikel 1 sama muatan partikel 2 dibagi jarak antara listrik kuadrat. Jadi gaya tarik menarik ini tergantung dari besarnya muatan, tergantung dari jarak. Kalau jaraknya makin jauh, ini makin besar, maka gaya tariknya gimana? Kalau jaraknya jauh, maka gaya tarik menariknya gimana? Makin besar, makin kecil? Makin kecil. Tapi kalau jaraknya dekat, wah gaya rotasinya besar. Nah termasuk muatan nih. Kalau makin besar muatannya, gaya tarik menariknya makin apa? Kalau Q-nya besar, muatannya besar, ini gimana gaya tariknya? Besar Ibu. Makin besar. Jadi gaya F ini, gaya tariknya tergantung dari besarnya muatan, tergantung dari jarak antar muatan.
Ada lagi yang kalau terjadi gaya tarik menarik, maka akan terbentuk medan yang terpengaruh oleh gaya tarik menarik tadi. Kita sebut dengan namanya medan listrik. Biasanya digambarin sama pakai tanda panah. Kalau muatan positif, ini contohnya partikel bermuatan positif, maka medan listriknya tuh ke arah luar, panahnya tuh keluar. Ini contohnya. Tapi kalau negatif, medan listriknya tuh menggambarkannya tuh ya ke dalam. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat nih, muatan positif digambar sini, muatan positif sama muatan. Kalau muatannya sama, yang terjadi apa ya? Tolak menolak. Tolak menolak. Nah, ini kalau digambarin sama medan magnet ya, medan listrik, muatan positif itu kan medan listriknya keluar nih, jadi ke arah sana. Nah, ini juga nih, ini medan listriknya ke arah luar, maka tidak akan terjadi tarik menarik. Nah, coba kalau muatannya berbeda, ini muatan positif, ini muatan negatif. Muatan positif ini kan medannya keluar nih. Nah, ini ke sini. Nah, kalau muatan negatif kan ke dalam, bagian dalam sini, terjadi gaya tarik menarik. Nah, ini gayanya kayak gini medan listriknya. Tapi kalau muatannya sama, negatif sama negatif, nah tolak menolak dia. Tidak akan terjadi tarik menarik. Ini gaya medan listriknya bisa diperhatikan. Nah, ini pengaruhnya nih listrik statis. Kalau kita nyetak ya kemungkinan terjadi double shift pada sistem pemasukan. Sehingga ya paper jam lah. Untuk itu biasanya di mesin cetak ada ionizer ya. Jadi ionizer itu mengurangi timbulnya perpindahan muatan. Jadi kayak tarik menariknya itu dikurangilah risikonya. Kemudian ada mesin penghisap. Jadi kertas itu dimasukin satu-satu. Sehingga tidak terjadi double shift. Kemudian juga ada bola angin ya, untuk mengurangi terjadinya gesekan. Kemudian bisa timbulnya terjadinya picking ya. Kenapa? Karena terjadinya perpindahan muatan pada saat proses cetak, terjadi gesekan antara material cetak dengan tekanan cetak, dengan silinder, dengan si blanketnya dan lain sebagainya. Nah, ini resiko. Termasuk di kertas, di plastik ya. Plastik itu timbulnya listrik statis itu sangat besar. Dibandingkan kertas jauh lebih besar listrik statis. Dan resiko terjadinya listrik statis pada plastik itu tadi. Cobalah, plastik ini gampang banget tuh nempel debu gitu. Nah, kemasan plastiknya ini mau dipakai untuk kemasan roti. Nah, kalau sudah dia menimbulkan listrik statis, maka debu yang ada di sekelilingnya itu akan ditarik oleh plastik. Dijadikan kemasan untuk roti. Kebayang tuh rotinya yang penuh gizi, penuh dengan debu yang nempel di atasnya. Kan udah nggak kelihatan higienis tuh. Padahal simpel banget tuh karena pengaruh yang namanya listrik statis. Terus kemudian resiko terjadinya kebakaran ya. Jadi pada saat plastik itu ditarik, diperputar dengan kecepatan tinggi, terjadinya gesekan. Timbulnya gesekan itu menyebabkan terjadinya perbedaan muatan. Terjadi gaya elektrostatis itu terjadi terus-menerus sehingga timbul panas. Timbul panas yang dihasilkan itu mengurangi, malah berdampak mensupport terjadinya kebakaran pada cetak. Begitu penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan? Terkait materi barusan? Halo? Ada yang mau ditanyain? Oke. Terus saya mau bahas tentang viskositas. Oke. Ini kita ngomongin fluida ya.
Saya udah bahas juga mengenai zat cair asli sama zat cair plastis ya. Ini terakhir viskositas. Sebelumnya satu lagi nanti saya mau bahas zat cair asli, zat cair plastis. Viskositas ini kaitan dengan mudah atau tidaknya suatu fluida mengalir. Kalau mengalirnya cepat, berarti viskositasnya gimana? Cair. Rendah, Bu. Viskositasnya rendah. Tapi kalau mengalirnya sulit mengalir, berarti kekentalannya tinggi atau viskositasnya tinggi. Jadi mudah atau tidaknya tinta mengalir kita sebut dengan viskositas atau kekentalan. Makin mudah mengalir ya kita bilang viskositasnya rendah. Makin sulit mengalir kita bilang kekentalannya tinggi atau viskositasnya tinggi. Jadi kaitan dengan mudah atau tidaknya suatu fluida itu mengalir. Kalau mengalir cepat seperti air, alkohol, artinya viskositasnya kecil. Tapi kalau mengalirnya lambat kita sebut dengan viskositasnya besar. Seperti misalnya minyak kastor, madu, itu kan kecepatan mengalirnya juga lambat dibandingkan dengan air. Jadi viskositas ini menentukan cepat atau lambatnya mengalirnya suatu fluid. Oke. Nah, viskositas itu berkaitan juga dengan hambatan mengalir ya. Kalau proses mengalirnya terhambat, mestinya mengalir cepat ya, tapi dia malah lambat, tertahan. Kita bisa bilang viskositas zat tersebut tinggi. Kenapa? Karena dia sulit untuk mengalir, tertahan dia. Ketahanan zat cair untuk mengalir. Jadi banyak hambatan. Kalau mengalirnya gampang, tidak ada hambatan, viskositasnya rendah. Nah, gaya aliran ini disebabkan karena pengaruh gaya adhesi. Gaya adhesi siapa? Antara air dengan permukaan tempat di mana air itu berada. Atau misalnya minyak dengan plastik, atau minyak dengan kayu atau dengan keramik. Terjadi gaya tarik-menarik adhesi antara si minyak dengan zat yang lain. Antara gaya tarik-menarik antara wadah tempat di mana zat cair itu berada. Kalau bentuk botolnya kaca, gaya adhesi antara di zat cair air dengan wadahnya, misalnya bejana dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Karena keterkaitan dengan hambatan mengalir, maka hambatan tadi kan disebabkan oleh pengaruh yang namanya gaya gesek. Kalau gaya geseknya kecil, hambatannya juga kecil. Tapi kalau gesekannya itu besar, makin sulit dia berpindah, makin sulit dia mengalir. Nah, gaya tahanan atau gaya geseknya ini kita sebut dengan namanya viskositas juga. Atau kita sebut dengan lebih jelasnya kita sebut dengan koefisien viskositas. Nah, viskositas ini disebabkan oleh gaya kohesi. Misalnya kecap, viskositasnya tinggi disebabkan karena gaya kohesi partikel-partikel kecap. Misalnya minyak castor oil, itu viskositasnya tinggi. Kenapa viskositasnya tinggi? Karena gaya kohesinya juga tinggi. Ada lagi air nih. Air mengalirnya cepat, viskositasnya rendah. Kenapa? Karena pengaruh gaya kohesi. Ya, sampai sini? Paham. Oke. Saya lanjutin. Ini terkait dengan perpindahan lapisan-lapisan fluida yang ada pada satu plat. Jadi kalau kita taruh misalnya di atas ini plat baja atau plat kaca, kita taruh suatu zat fluida, zat cair misalnya, kita andaikan fluida tadi berlayer-layer. Jadi ada lapisan pertama, lapisan kedua, ketiga sampai keempat. Nah, ini ada
bagian dari permukaan si fluidanya itu nempel di permukaan bendanya. Nah, pada saat bagian atas dari permukaannya itu digerakkan, maka bagian layer kedua, ketiga itu akan ikut mengalami perubahan. Kenapa? Karena ikut yang bagian di atas. Misalnya sini fluidnya ditaruh di sini, di atasnya ditaruh keping logam, di bawahnya juga, kemudian didorong gitu. Platnya di layer pertamanya didorong, ditarik gitu. Maka bagian kedua dari si fluidanya, entah itu tinta, entah itu zat lainnya, akan ikutan bergerak. Tapi gaya atau kecepatan geraknya beda-beda. Kalau bagian atas ini karena di platnya permukaannya atas, ya kalau bergerak, nah itu ikutan bergerak juga nih bagian yang kedua ini. Nah kalau bagian 4 mungkin nggak berpengaruh terhadap gaya geraknya tadi. Tapi kalau yang paling atas kan langsung bersentuhan dengan si platnya nih, pasti akan ikutan bergerak. Kalau makin jauh jaraknya, misalnya di sini nih ada 4 ini, berarti yang bagian ini pengaruhnya paling kecil untuk bergerak ikut dengan plat bagian atasnya. Oke. Nah ini besarnya gaya viskositas nih, besarnya viskositas satu fluida. Ini kalau diturunin, ini gaya tariknya saat berbanding dengan luas penampang kali kecepatan dan dibagi dengan jarak antara layer yang satu dengan atau dari permukaan plat dengan zat tersebut. Seperti itu. Mau ditanya? Ini satuannya kilopascal. Kilopascal kalau besar, tapi kalau nilainya kecil ya pascal second, atau bisa jadi dyne second per centimeter. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Jelas. Ini alat untuk mengukur viskositas disebut dengan viskometer. Nah ini jenisnya macam-macam nih. Nah kalau untuk tinta kental kita pakainya ini. Ini namanya Larey viskometer. Yang namanya viskositas itu dipengaruhi oleh namanya temperatur. Jadi pada saat pengujian viskositas berarti kita setting nih temperaturnya supaya tetap. Jadi selama proses pengujian tidak terjadi perubahan temperatur. Karena temperatur itu pengaruhnya. 1 derajat Celcius itu pengaruhnya banyak terhadap viskositas. Jadi supaya nggak berpengaruh, temperaturnya itu disetting konstan pada alat ya. Kemudian, nah ini tintanya ini diletakkan di batang Larey tadi. Kemudian cari hubungan antara lama mengalirnya batang Larey ini pada jangka waktu tertentu. Namanya viskometer Larey. Untuk tinta-tinta kental, seperti misalnya tinta offset. Kalau tintanya katakan tinta kecil seperti grafur atau flexography, nah biasanya pakai viskometer Zancap kita sebutnya, karena dia encer ya. Nah, ini ada beberapa faktor nih yang pengaruh viskositas, ada tekanan, temperatur, ini kaitan dengan koefisien Fichte, ukuran, berat molekul, konsentrasi zat terlarut, nah adanya zat lain. Seperti misalnya garam dan lain sebagainya, atau misalnya kaitan dengan alkohol, nah itu akan berpengaruh terhadap viskositas. Terjadi scamming, terjadinya peaking, pengalirannya lambat, itu karena pengaruh. Oke, ada yang mau ditanyain? Terkait materi barusan? Halo? Ya Bu, aman Jelas, Bu. Bu. Aman. Ibu saya mau tanya boleh? Boleh lah, kenapa Mbak?
yang tentang gaya kohesi tadi itu yang dimaksud gaya kohesi itu yang komponen tinta dengan tinta ya Bu, komponen tinta dengan tinta yang lainnya ya Bu. Benar. Bisa jadi Berarti, di dalam kaleng tinta, di kaleng tinta itu kan partikel-partikel tinta tuh, ya kan? Ada pigmen, ada resin. Nah, terjadi gaya tarik menarik. Nah, kalau gaya tarik menarik partikel tintanya itu kuat, maka viskositasnya tinggi dari tinta tadi. Tapi kalau misalnya gaya tarik menariknya itu kecil, misalnya biasanya pakai tinta yellow ya, akibatnya apa? Viskositasnya ya ikutan kecil, mudah mengalir dia. Kayak yellow itu cyan, magenta, black viskositasnya beda. Berarti gaya kohesinya beda, benar. Gaya kohesi ini akan mempengaruhi viskositas suatu zat. Oh, viskositas tinta cetak offset kental, artinya gaya kohesinya kental. Jadi kalau viskositasnya kecil, ya gaya kohesinya juga kecil. Ya? Baik Ibu, terima kasih. Sami. Terus saya lanjutin. Oh, udah selesai. Saya mau masuk ke satu lagi, fluida. Mana fluida? Fluida on the move. Nah, ini zat cair fluida itu dibagi jadi dua. Zat cair apa aja? Satu. Zat cair apa aja? Kalau kita ngomongin fluida ini, ada berapa jenis fluida? Ada 2 Ibu. Apa aja? Zat cair Zat cair sama zat cair plastis. Benar, zat cair asli sama zat cair plastis. Zat cair asli itu dapat mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Kalau zat cair plastis nggak bisa. Jadi untuk mulai mengalir dia butuh gaya tambahan dari luar. Nah, ntar udah jelasin nih. Gaya tarik menarik dengan gaya beratnya sendiri. Nah, yang namanya viskositas itu dipengaruhi oleh yang namanya temperatur. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, itu bukan saya tanya tuh. Zat cair plastis ini, misalnya tinta cetak. Tinta cetak itu masuk zat cair plastis. Dia tidak bisa mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Nah, untuk mulai mengalir harus ada tambahan dari luar. Misalnya dengan melakukan pengadukan, kita kan ngaduk tuh pakai tangan tuh, atau ngaduk pakai mixer, berarti kita memberikan gaya pada si zat tersebut supaya mulai mengalir. Kalau mengalirnya sulit, kita nggak bisa pindahin tuh susunya yang kental tadi, susu kental manis lah, ke mangkok atau ke gelas dan lain sebagainya. Sulit dia mengalir. Seperti itu. Kenapa sulit? Karena biasanya di banyak komponen penyusun dari zat tersebut. Nah, kalau zat cair asli mudah mengalir dengan gaya beratnya sendiri, kalau zat cair plastis mah enggak. Zat cair plastis itu punya sifat nilai batas alir, sifat tiksotropi, dan kepanjangan benang. Ini sifat zat cair plastis. Kalau nilai batas alir itu tergantung dari besarnya gaya adhesi antara partikel yang satu dengan partikel yang lain. Nah, untuk zat cair asli seperti kertas, gaya adhesinya sendiri. Beda dengan partikel-partikel yang lainnya. Alkohol, minyak, itu beda. Berkaitan dengan kemampuan mengalirnya suatu fluida. Gaya minimal yang dibutuhkan tinta mengalir, nah itu kita sebut nilai batas alir. Contohnya tinta cetak, kita buka di kaleng, kita buat tutup kalengnya itu kan kental banget tuh. Nah, kalau kita berikan gaya minimal misalnya, kalau tadi awalnya itu 1 misalnya, kalau 1 kilonewton, kita berikan gaya misalnya dengan cara mengadukan, maka
si kekentalan tadi akan bertambah. Gitu. Jadi bedanya zat cair plastis sama zat cair asli itu tergantung dari kemampuannya untuk mengalir. Kalau zat cair asli itu bisa mengalir dengan gaya beratnya sendiri, kalau zat cair plastis enggak, dia butuh gaya dari luar. Misalnya dengan cara pengadukan, misalnya dengan cara mendistribusikan pada berbagai jenis rol. Berarti kan ada addition, ada aksi, misalnya pengadukan, gitu, supaya bisa dipindahkan, supaya bisa mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya. Gaya minimal yang dibutuhkan tinta mengalir kita sebut nilai batas alir. Saya pernah kasih ilustrasi misalnya. Mana nih? Nah ini, kalau misalnya tinta cetak sulit mengalir, kita buka beratnya nggak akan turun karena kental banget itu. Tapi kalau kita kasih misalnya beban, misalnya satu keping ini 10 kg, tintanya tadi belum turun. Kita tambahin 2 keping, ini belum turun juga. Tapi kalau kita sudah tambahin 3 keping, baru tintanya mengalir melewati celah bulat tadi. Artinya sudah melampaui nilai batas alirnya. Nah, ini biasa kaitan dengan gaya kohesi. Kalau gaya kohesinya tinggi, nilai batas alirnya juga tinggi. Tapi kalau viskositasnya rendah, gaya adhesinya juga terlalu tinggi, rendah juga. Ini dia nih, panjangnya itu ke sana. Zat cair asli, zat cair yang dapat mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Kalau zat cair plastis, dia tidak bisa mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Untuk mulai mengalir, butuh tambahan dari luar, misalnya pengadukan, dan lain sebagainya. Kemudian zat cair plastis punya yang namanya tiksotrop. Tiksotrop itu mana ya tadi? Nah, ini dia. Kalau suatu tinta cetak itu awalnya kental, kaku, kemudian kita beri gaya tambahan dari luar dengan cara pengadukan, maka lama-kelamaan viskositasnya berubah. Tapi bisa jadi setelah diaduk dia akan encer. Tapi kalau kita diamkan lagi, dia akan kembali ke keadaan awal. Nah, itu kita sebut dengan tiksotropi. Nah, tiksotropi ini hanya dimiliki oleh zat cair plastis. Zat cair aslinya nggak punya tuh sifat tiksotropi. Kemudian kemarin ngomong lagi kepanjangan benang. Gitu. Nah, ini artinya benang yang ini tinta yang satu ini memiliki panjang benang yang lebih besar dibandingkan dengan panjang benang tinta yang ini. Nah, ini ditentukan nih dari komposisi penyusun si tinta cetaknya. Banyaknya pigmen, banyaknya resin, banyaknya bahan penolong. Ini akan menentukan panjang pendeknya benang biasa. Oke, dan ada yang mau ditanya? Ini materi ujian saya sampai di sini ya. Ada yang mau ditanyakan? Aman, Bu. Ada yang mau ditanya? Aman, Ibu. Aman, Bu. Aman. Materi fisika selesai. Kita lanjut belajar yang lain. Lanjut, Bu. Oke. Materi apa? Tentang apa? Gak karton gelombang. Kalau material kertas dan karton mulainya dari sifat kertas ya. Sifat kertas Iya, yang ini. Sifat fisika kertas, sifat bentar.
Kelas kamu ada yang belum presentasi kertas, karton? Kalau A berapa orang lagi yang belum presentasi? Udah semua Bu kalau material kertas dan karton. Oke. Kalau B berapa lagi? B udah semua Ibu. Oh, tinggal C. C udah 3 lagi ya Mbak? C belum semua, Bu. C belum. Kalau fisikanya? Sama. Sama. Kalau A udah fisika? Belum Bu, ada yang belum. B-nya juga. Setelah itu ya, setelah UAS aja ya. Baik, Boleh Bu, boleh Bu. Oke. Sebentar. Nih, dari sini kita mulai. Sifat kertas itu ada 3, sifat fisika, sifat kimia, sifat optik. Sifat fisika itu berkaitan dengan penampilan. Contohnya gini, kayak orang aja, atau pohon lah, bunga mawar, warna-warni, bunga melati, putih, warna putih, penampilan dari si bunga tadi. Kemudian berduri, halus permukaannya, kemudian tangkainya panjang. Nah, itu penampilan fisik. Kayak orang tinggi gede, rambutnya ikal, mukanya oval, hidungnya mancung. Itu kan fisik ya. Nah, sama kertas juga begitu. Art paper sama HVS bedanya di mana? Art paper sama HVS bedanya di mana? Ketebalan Bu. Tebalan. Terus Permukaan Bu. permukaannya gimana? Paper lebih licin, Lebih licin. Kalau HVS lebih kasar. lebih kasar. Itu kan penampilan fisik. Halus, kasar, tipis, tebal, fisik itu. Gampang disobek, susah disobek, fisik itu. Kayak orang kuat, adu pancu, atau dia ngangkat barbel kuat. Tapi kalau saya nggak kuat itu. Nggak kuat ngangkat barbel. Oh, kamu kuat, fisik berarti. Saya nggak kuat, lemah, fisik. Kekuatan kertas, contoh gampang disobek, mudah sobek, mudah putus, fisik itu. Ketahanan tariknya rendah, kekakuannya rendah, fisik kan. Ketahanan retaknya tinggi. Jadi kayak karton gelombang itu kalau dikasih tekanan, misalnya diisi gitu. Misalnya karton gelombang, saya isi sama botol plastik minyak 2 liter, isinya 6. Kalau selama proses distribusi karton gelombang itu mampu menahan si minyak yang 2 liter tadi, nggak jebol, nggak bocor itu, nggak jebol tuh karton, kan di dalamnya itu kan untuk nahan, melindungi, mengemas si 6 botol dari minyak goreng 2 liter tadi. Kotak karton gelombang yang nggak jebol masih utuh tetap di situ. Nah, artinya si karton gelombang ini memiliki ketahanan jebol atau kuat, ketahanan retak yang tinggi. Tapi kalau misalnya dipakai untuk nahan tadi, misalnya kaleng susu 1 kilo atau 2 kilo, kemudian jebol, kaleng susunya itu berarakan kemana-mana, artinya si karton gelombang tadi memiliki ketahanan retak atau bursting strength atau ketahanan jebol yang rendah. Contohnya lagi, karton gelombang digunakan sebagai kemasan sekunder untuk produk misalnya gula. Dia mestinya bisa menahan beban 12 kemasan gula. Tapi pada kenyataannya setelah di packing, dimasukin, diisi gitu, jebol tuh kotak karton gelombangnya. Artinya ketahanan retak atau ketahanan jebol dari karton gelombang tadi itu rendah. Gitu ya. Nah, itu kaitan dengan kekuatan, dengan penampilan fisik lah. Suatu kertas atau karton. Contohnya lagi yang namanya sifat fisik,
berat, tebal. Nah, ini fisik nih. Komposisi lembaran, mekanik udah jelas. Oh, ini bukan fisik, ini kimia nih. Ini satu kimia. Gramatur fisik. Bak ini fisik karena perbandingan tebal dengan gramatur. Ini optik. Opasitas optik. Penetrasi minyak fisik. Ketahanan cabut fisik. Ketahanan retak fisik. Daya regang fisik. Kekasaran fisik. Kadar air kimia. Contoh lagi buat koran. Ini kimia, gramatur fisika, tebal fisika, daya serap minyak fisika, kuat tarik fisika, picking fisika, opasitas kimia, optik, brightness optik, kuat sobek fisika. Nah, jadi tiap-tiap kertas itu sifat fisika, kimia, sama optiknya beda-beda, tergantung kegunaannya. Kalau karton gelombang ya dibutuhin fisiknya. Tapi kalau kertas cetak, perlu fisik juga, perlu optik juga, perlu kimia. Jadi tergantung kertasnya mau dipakai buat apa. Ini yang termasuk kategori sifat fisika. Ada berat, tebal, kehalusan atau kekasaran, keporian, daya serap minyak, daya serap air, kekakuan, ketahanan lipat, ketahanan retak, ketahanan sarik, pendebuan, daya regang, ketahanan cabut. Nah, ketahanan cabut itu sifat atau kuat lemahnya permukaan kertas karena gaya tarikan tinta pada saat proses cetak. Pada saat terjadinya pemisahan acuan cetak, terjadi yang namanya ink splitting. Ada sebagian tinta nempel di acuan, ada sebagian lagi nempel di material kertas. Kalau permukaan kertasnya itu kuat, maka pada terjadi ink splitting nggak ada masalah. Tapi kalau permukaan kertasnya itu nggak kuat, pada saat terjadi ink splitting, ada sebagian dari permukaan kertas yang ikut tarik, nah itu terjadi yang namanya picking. Di picking itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Semua unsur yang terlibat di dalam proses cetak itu penyebab terjadinya picking. Bisa dari kertasnya, bisa dari si tinta cetaknya, bisa jadi dari pengaruh tekanan, dari kecepatan, dan lain-lain. Oke. Nah, ini sifat fisika. Ada yang mau ditanya soal sifat fisika? Sebelum saya lanjutkan ke sifat kimia. Paham, Bu. Supaya kamu ngerti apa yang saya bahas. Ibu. Selanjutnya sifat kimia. Sifat kimia itu ada pH, ada kadar air, ada kadar abu, ada jenis serat. Kalau pH itu berpengaruh kemana ya pH kertas? pH kertas itu pengaruh ke proses lambat atau cepatnya pengeringan tinta cetak. Kalau pH kertasnya itu rendah, di bawah 6,9 itu akan mengakibatkan terjadinya pengeringan tinta yang lebih lambat. Jadi tinta cetak tuh ngeringnya lama. Kenapa? Karena pH kertas di bawah 6,9. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, karena kerja di dalam tinta cetak itu ada yang namanya dryer. Dryer itu fungsinya sebagai katalis untuk mempercepat reaksi polimerisasi oksidasi. Jadi pengeringan tinta offset itu kita sebut dengan polimerisasi oksidasi. Nah, dryer itu fungsinya mempercepat reaksi itu. Tapi kalau pH kertasnya di bawah 6,9, maka kemampuan si dryer untuk membantu mempercepat reaksi polimerisasi oksidasi terhambat. Akibatnya ya tinta lambat pengeringannya. Kemudian juga akan berpengaruh terhadap penghitaman cetakan bronze. Ini kalau kita nyetak pada tinta-tinta warna metalik seperti gold, silver, atau bronze lah. Nah, kertasnya itu masih mengandung belerang. Belerang ini dipakai dalam pembuatan kertas. Jadi masih ada sisa-sisa asam dari belerang yang nempel di seratnya. Jadi belerang itu akan mengakibatkan
belerang itu gampang banget bereaksi dan mempengaruhi zat lainnya. Kalau dia bereaksi dengan pigmen tinta, karena ada belerang, jadi warna jadi hitam. Jadi menghitamnya cetakan, terutama untuk warna-warna metalik ya, karena kan dari logam mineral anorganik tuh. Kemudian terjadi pemudaran warna cetakan. Ini terjadi kalau pH kertasnya basah. Nah, kalau tadi kan kalau asam pengeringan tintanya lambat. Tapi kalau basah, tinta cetak yang digunakan tidak tahan terhadap pH kertas yang tinggi tadi. Contohnya art paper. Art paper itu pH-nya tinggi biasanya. pH yang tinggi dari art paper tadi akan mengakibatkan pigmen tintanya itu nggak tahan. Akibatnya warnanya berubah, biasanya memudar. Terus bisa jadi terjadinya plat cetaknya jadi rusak, gitu. Jadi korosi karena pengaruh dari keasaman dari kertasnya. Kemudian ada kadar air. Nah ini banyaknya uap air yang terdapat pada si kertas. Beda ya dengan daya serap air ya. Kalau daya serap air itu masuk kategori sifat fisika, kadar air ini sifat kimia. Rata-rata sih antara 5-8%. Nggak mungkin 0. Kenapa nggak mungkin 0% kadar air kertas? Karena kertas itu punya sifat hidrofobis Ibu. Benar, karena pengaruh sifat higroskopi, dia akan menyerap uap air yang ada di sekelilingnya. Jadi nggak akan 0. Kecuali kertasnya dibakar. Nah, udah tuh, wujudnya udah berubah, bukan kertas lagi. Nah, kalau kadar abu itu, tadi air nih abu, menunjukkan banyaknya bahan pengisi atau bahan coating yang digunakan pada saat pembuatan kertas. Contohnya kalau ditambahin misalnya kapur atau kaolin, maka banyaknya kapur atau kaolin yang digunakan dalam pembuatan kertas itu menunjukkan nilai kadar abunya. Tapi kalau kadar abunya kecil, misalnya kayak koran itu, kadar abunya itu 0-1% lah. Emang segitu. Nggak ditambahin bahan pengisi artinya, karena 0 gitu. Jumlah bahan pengisi yang ditambahkan ke pembuatan kertas ya sedikit. Akibatnya kadar airnya juga kecil. Nah, itu rata-rata sih kadar abu tergantung dari kertasnya ya, tapi rata-rata 5-20%, kecuali candy coating. Kalau di coating ini sampai 30%. Kemudian ada jenis serat, kertas mengandung kayu sama kertas bebas kayu. Untuk membedakannya bisa dengan cara dijemur atau bisa juga dengan menambahkan fluoroglusin. Kalau ditambahin larutan fluoroglusin dia berubah warna menjadi merah ungu, itu mengindikasikan kertasnya mengandung kayu. Tapi kalau ditetesin larutan fluoroglusin warnanya nggak berubah, tetap bening, tidak ada perubahan pada kertasnya, berarti kertasnya bebas kayu. Nah ini fungsinya buat apa? Nah ini tadi ini fungsinya nih. Kemana itu? Yang di awal tadi slide di sifat fisika. Ini saya buka nih. Ini bentar. Ini kan ditambahin nih pulp mekanis tapi maksimal 15%. Banyaknya pulp mekanis ini kan menunjukkan jenis seratnya. Ini terbuat dari pulp mekanis. Pulp mekanis itu kan cepat memberikan kertas berubah warna jadi kuning, nggak tahan disimpan lama. Tapi ditambahin ke dalam pembuatan kertas cetak A. Kenapa? Kertas cetak A harus ditambahin pulp mekanis. Buat meningkatkan nilai opasitas dari kertas, terutama kertas yang terbuat dari serat kimia yang opasitasnya rendah, sehingga dalam pembuatan kertas perlu ditambahkan pulp mekanis, tapi nggak banyak-banyak,
cuma 15%. Kalau kebanyakan dari itu namanya kertas yang lain. Contohnya koran. Pulp mekanisnya 65%. Lebih dari 15 dong. Nah, berarti bukan kertas cetak A, tapi kita sebut dengan namanya kertas koran. Nah, ini ditambah ini. Banyaknya pulp mekanis itu menunjukkan jenis serat dari kertasnya. Oke. Dan satu lagi sifat optik. Ini tadi sudah, optiknya di mana, saya cari dulu. Sifat optik. Ini materi ujinya sampai karton gelombang ya. Kalau sifat optik itu ada kaitan dengan warna, opasitas, brightness, dan blues. Opasitas itu kebalikan dari transparan. Sifat ketidaktembusan cahaya yang datang pada permukaan kertas. Kalau opasitasnya tinggi, maka kita tidak akan bisa melihat objek yang ada di belakang kertas. Jadi cetakannya nggak akan membayang. Kayak gini nih. Nah, ini artinya, ini kan kertas nih, ada objek di belakang kertas, ada orang. Kalau kita lihat ini gambar orang yang nggak membayang, ini artinya kertasnya memiliki opasitas yang tinggi. Tapi kalau kita bisa lihat ada orang di belakang kertas, ini artinya opasitasnya rendah. Nah, ini namanya opacity. Untuk mengurangi terjadinya tembus pandang. Nah, bedanya di mana? Ya, disebabkan karena ini ya, penggunaan jenis serat. Kayak tadi, ada serat mekanik, ada serat kimia, itu pengaruh terhadap opasitas. Kalau serat kimia, itu biasanya opasitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan serat yang terbuat dari mekanik. Ini contohnya, koran aja. Koran tuh minimal 89. HVS itu maksimal 80-95. Jadi bedanya jauh itu. Jenis serat pengaruh. Selanjutnya pemberian bahan pengisi. Itu juga pengaruh terhadap kapasitas kertasnya. Terus selanjutnya brightness atau tingkat kecerahan. Nah, ini penting banget nih, terutama untuk kertas-kertas cetak ya. Misalnya majalah dan lain sebagainya, atau misalnya cetakan-cetakan yang lain lah, kalender dan lain sebagainya. Ini penting banget nih, brightness, supaya warna cetakannya kelihatan lebih cerah. Nah, ini banyak faktor nih, dari penambahan bahan pengisi, pemberian optical brightener agent dan lain sebagainya yang akan mempengaruhi brightness, termasuk bleaching. Nah, ini pengaruh ke brightness. Ini kelihatan banget nih kalau HVS sama art paper tuh nilainya besar ya. Tapi kalau koran tuh kan putih ke kuning-kuningan, kan brightness-nya rendah. Ini berapa faktor yang mempengaruhi brightness sama opasitas. Bleaching itu menambah tingkat kecerahan kertas. Brightness-nya jadi meningkat ya kalau dilakukan bleaching. Tapi bleaching ini nggak pengaruh ke nilai opasitas. Kalau mekanik pengaruh. Baik kalau kertas koran opasitasnya tinggi karena terbuat dari serat mekanik. Jadi penggunaan serat mekanik itu akan meningkatkan brightness kertas. Tapi kalau untuk brightness kertas yang terbuat dari serat mekanik itu ya warnanya nggak akan putih. Beda dengan kertas yang dibuat dari serat kimia lah. Warnanya putih, itu brightness juga tinggi. Kemudian penambahan bahan pengisi atau karbonat pilot ini akan meningkatkan brightness dan opasitas kertas juga. Terus ada penambahan OBA, optical brightener agent. Nah, itu biasanya untuk meningkatkan nilai brightness dari kertasnya. Terus warna. Nah, ini kertas warna-warni kenapa? Karena ada pigmen yang nempel di atas permukaan kertas. Nah, kalau kita ditanya bagaimana konsep warna bisa terjadi, ya itu karena ada pantulan cahaya yang datang pada satu permukaan, kemudian dipantulkan ke mata kita merespon, sehingga otak kita
bisa memproses. Nah, ini warna apa? Karena ada cahaya yang datang pada permukaan tersebut. Kemudian ada cahaya yang diserap. Nah, banyaknya cahaya yang dipantulkan itu menunjukkan warna dari objek tersebut. Gitu. Atau lagi gloss. Gloss ini daya kilap ya. Nah, itu banyak pengaruh dari si permukaan. Kalau permukaannya harus dan licin, glossnya juga makin meningkat. Dan ada yang mau ditanya? Materi sampai sini, sampai karton gelombang. Karton gelombang belajar sendiri aja ya. Baik, Ibu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Kalau nggak ada, saya harus siap-siap nih ngajar kelas grafika nih. Ibu, mohon Apa, Mbak? itu Bu, saya lagi buka-buka materi fisika yang kemarin, kan itu masih ada yang warna itu loh, Bu. Nah, itu bakal dijadikan, Ya, kenapa, Bu? itu dijadiin pembelajaran juga nggak buat nanti UAS? Enggak, Ada Mbak. Enggak usah. Cuma nanti dikasih sendiri, Mbak, di mata kuliah manajemen warna. Nanti lebih detailnya lagi ya. Nah, kalau di fisika kayak kaitan dengan tadi misalnya kertas warnanya kuning karena ada cahaya yang dijatuh pada permukaan kertas, kemudian dipantulkan. Warna yang lain serap. Nah, warna yang dipantulkan itu warna kuning. Paling konsepnya gitu. Detailnya lagi nanti di manajemen warna ya, Mbak, bahasnya ya. Ya. Ibu, makasih. Karena ada kelas lain yang belum dapat nih kayaknya, makanya saya skip. Itu juga kan belajarnya cuma berapa menit ya, Mbak? Berapa slide kalau nggak salah waktu itu kelasmu yang mengenai warna ya? Iya, Ibu. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, saya mau menutup secara resmi kuliah saya ini yang belum sempat ditutup-tutup nih. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada mahasiswa TICK 1A, 1B, 1C yang telah berpartisipasi di kuliah saya di tiga mata kuliah ya. Kalau habis UTS lanjutin Pak Saifullah. Terima kasih banyak atas bantuannya selama ini sehingga proses perkuliahan saya bisa berjalan dengan baik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau sering mengubah-ubah jadwal kuliah, tapi memang kondisinya seperti itulah. Kalau nggak ada masalah sih saya bisa ngajar tepat waktu, tapi karena itu banyak gangguan ya terkait dengan aktivitas yang lain. Akibatnya kuliahnya jadi terganggu. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sering-sering ganti jadwal. Nggak cuma kelas kamu lah, kelas lain juga banyak itu. Apalagi desain grafis, udah kacau balau nih. Grafika juga. Pokoknya kuliah saya semester ini nggak karu-karuan. Itu tadi. Jadi kalau masih ada hutang jadwal mengajar, mohon dimaafkan. Biasanya saya ganti ya. Kalau di kelas yang C ya, yang C. Kalau yang B mah relatif aman karena kuliahnya pagi ya. Jam 8 saya sempetin ngajar walaupun sebentar. Yang jadi masalah yang B. Yang pagi tuh kelasnya Mahathir apa ya? B, Ibu. Oh, kelas B yang aman. Sama C terutama. Karena semua aktivitas kegiatan saya itu di hari Jumat. C udah lebih kacau lagi deh kalau begitu deh. Tapi biasanya yang C mah mau menyempatkan kapan aja mau dia gitu. Jadi pasti ada masalah lah. Apalagi sebulan terakhir tuh gak karu-karuan gitu. Jadi kalau masih ada hutang jadwal mengajar ya kapan lagi mau diganti udah susah, kagak ada waktu lagi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya bisa berikan bisa bermanfaat buat Anda semua. Bisa lancar kuliahnya, nggak ada kendala, bisa lancar ngerjain UASnya. Seperti itu. Amin. Ya? Amin. Oke. Saya tutup secara resmi. Ini hari libur pada hari.
Kuliah material kertas karton, fisika terapan semester ganjil 2021-2022. Insya Allah kita ketemu lagi semester depan dengan kondisi yang jauh lebih baik. Sehat-sehat semuanya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sehat-sehat Bu. Amin, sehat-sehat juga ya. Saya izin live ya.